Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitab tauhid. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Hadal hadits au qablahu? Hadal hadits qala yata'aqabuna fikum malaikatan bil-laili wa malaikah bin-nahar wa yajtami'una fi salatil asr wa salatil fajr summa ya'ruju alladina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Maka di dalam hadis ini berkata Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id wa huwa ibnu Jamil, kunyahnya Abu Raja Al-Baglani. Dan dia hidup di Tabaqah Al-Ashirah sebagai Tabaqah yang kebanyakan merupakan gurunya Imam Al-Bukhari. Dan kedudukan beliau arfa minas siqah. Maka beliau adalah siqatun sabtun, di atas derajat siqah. An Malik, meriwayatkan dari Malik, dan Imam Malik huwa Malik ibnu Anas, imamu daril hijrah, yang mana Imam Malik di sini di Tabaqah yang ketujuh. Maka Tabaqah yang ketujuh adalah Tabaqah dari kibar itba at-tabi'in. Maka dari Abu Raja Al-Baglani, Qutaibah ibnu Sa'id meriwayatkan dari Tabaqah ke-10 kepada kibar tabi'i. Maka ini sanad yang ali, 3 generasi dilewati. Maka Imam Malik ibnu Anas, imam muhaddis, dan dia dari satu yang terkenal imam madhab yang 4, yang mana dia mempunyai murid Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i muridnya mempunyai murid Imam Ahmad. Maka ketiganya menjadi imam madhab al-fiqh. Dan Imam Malik seorang imam yang agung dari ilmu hadis, dan dia membuat kitab yang bernama Muwatta Imam Malik. Dan kitab ini kitab yang sangat kuat dan sanadnya ali. Maka dari sanad-sanadnya yang paling penting adalah dari jalan Malik an Nafi' an Ibni Umar, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kitab Imam Malik Muwatta, terutama dari sanad yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, silsilah adz-dzahabiyah, rantaian emas dari sanad yang sahih menurut Imam Al-Bukhari. Maka kitab Muwatta kebanyakan dari sanad-sanad itu. Maka oleh sebab itu berkata Imam Asy-Syafi'i memuji gurunya Imam Malik, ma tahta adimis sama asahul kutub min kitab Muwatta Malik. Maka tidak ada di kolong jagat kitab yang paling sahih kecuali kitab Muwatta Imam Malik. Maka jika ditanya bagaimana dengan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, maka jawabnya kitab Al-Bukhari dan Muslim belum ada pada saat itu. Karena Imam Al-Bukhari dan Muslim di Tabaqah yang ke-11 dan Imam Malik di Tabaqah yang ke-7 dari kibar itba at-tabi'in,
Dan Imam Al-Bukhari dan Muslim keluar dari kurun Al-Mufaddalah, bukan dari kurun Al-Mufaddalah. Kurun Al-Mufaddalah ditutup dengan tabaqah yang ke-9, tabaqah Sigar Itba'ut Tabi'i. Maka Imam Asy-Syafi'i masih dari Itba'ut Tabi'in, kurun Al-Mufaddalah. Namun muridnya Imam Ahmad dohirnya tidak masuk. Dan begitupun Imam Al-Bukhari yang merupakan murid dari Imam Ahmad, maka tidak masuk kepada kurun Al-Mufaddalah, wallahu a'lam. Maka Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta yang dipuji oleh Imam Asy-Syafi'i merupakan kitab yang paling sahih dijawab dari pertanyaan tadi selama belum ada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Namun untuk di zaman now, maka kitab Muwatta kalah dengan kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim karena syarat mereka berdua lebih kuat. Dan kita harus insaf, dari kitab Muwatta banyak kelemahannya apa? Banyak hadis-hadis yang terputus. Banyak di sana Imam Malik mengatakan balaghana Umar. Maka dari mana Imam Malik mendengar dari Umar? Kepada Ibnu Umar saja dia butuh kepada Nafi', baru Ibnu Umar. Maka dia mengatakan balaghana Umar. Maka banyak balaghat di sini berarti mursal. Karena Imam Malik tidak mendengar dari Umar dan balaghana banyak. Maka kesimpulannya dari kelemahan kitab Muwatta Imam Malik banyak hadis-hadis yang mursal ataupun munqati' ataupun bahkan dia itu mu'dhal. Apa makna mu'dhal? Terputus rawi dua ataupun lebih secara langsung. Seperti berkata Malik balaghana Umar, maka dari Imam Malik sampai kepada Umar lebih dari dua dan terus menerus sanadnya, inilah mu'dhal, dari jenis hadis yang dhaif. Kemudian berkata Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya meriwayatkan dari Imam Malik, kemudian berkata an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Maka Abu Zinad meriwayatkan dari Al-A'raj, meriwayatkan dari Abi Hurairah. Ini dinamakan as-sahifah ataupun rantaian dari sanad yang ma'ruf. Maka rantaian dari sanad yang ma'ruf seperti Abu Zinad ma'ruf meriwayatkan dari gurunya Al-A'raj, dan Al-A'raj ma'ruf meriwayatkan gurunya yang sahabat dari Abi Hurairah. Maka sanad Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah dinamakan sahifah, dinamakan suatu rantaian yang ma'ruf. Dan rantaian-rantaian yang ma'ruf banyak. Ada yang dihukumi oleh para ulama siqah, maknanya sahih seperti di sini. Dan ada yang dihukumi oleh para ulama riwayat silsilah yang hasan. Seperti Bahz Ibnu Hakim an abihi an jiddih. Maka Bahz Ibnu Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, dia riwayat yang hasan. Dan begitu pun bisa jadi riwayat yang dhaif seperti sering kita ulang di tafsir At-Tabari dari gurunya Imam At-Tabari sampai kepada silsilah Al-Aufiyin, hadatsana abi an ammi an abi an abihi, kemudian dari Atiyah Ibnu Sa'id kepada Ibni Abbas. Maka di sini silsilah Al-Aufiyin yang sahifah juga namun dhaif. Maka silsilah yang ma'ruf di Sahih Al-Bukhari adalah riwayat Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Maka mudah untuk menghafal dan semua rijalnya thiqat, maka sanad ini sahih. Jika antum dapati di Sunan Abi Daud atau Tirmidzi atau kutub-kutub musnad dari silsilah Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah,
maka tinggal mengangkat bendera putih. Hadis ini sanadnya sahih. Tinggal dilihat nanti apa kata para ulama. Apakah ada ilah yang lain, misalnya matannya syad, maka bisa jadi dhaif. Namun jika dohirnya sanad seperti itu, maka asalnya hukumnya hadis ini sahih. Lalu siapa Abu Zinad? Abu Zinad gurunya Imam Al-Bukhari yang merupakan gurunya Imam Malik adalah Abdullah ibnu Zakwan Al-Qurashi Al-Madani Abu Abdurrahman. Dengan Abu Zinad masyhurnya, maka dia di tabaqah yang kelima. Perhatikan dari ilmu rijal yang ana berikan, yang bani ila salasati umur, kami memberikan kepada 3 perkara. Perkara yang pertama, hakikat dari dia, namanya siapa, kemudian qabilahnya dari mana. Seperti di sini, Abu Zinad adalah dohirnya dia laqab yang ma'ruf. Dari Ma'bad Az-Zinad dilaqabi dengan Abu Zinad. Namanya Abdullah ibnu Zakwan dan nasabnya Al-Qurashi, dan dia dari ahli Madinah Al-Madani. Ini yang pertama. Yang kedua, dari segi tabaqah, maka tabaqahnya fi al-khamisah, di tabaqah dari tabi'i yang kecil. Dan tabaqah yang kelima seperti tabaqah Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash. Dan juga yang ketiga, kita berikan status dia di tingkatan al-jarhi wa ta'dil. Maka apakah dia derajatnya paling puncak imam, apakah dia agak turun sedikit menjadi siqah, dan rawi yang derajatnya imam ataupun siqah, menunjukkan bahwa rawi ini sahih lidati. Atau bisa jadi dia saduk. Maka jika rawinya saduk, mengilzamkan hadisnya menjadi hasan lidati. Ataupun bisa jadi dhaif. Ada apa hadis dhaif di Sahih Al-Bukhari? Jawabnya ada, dari satu jalan. Namun Imam Al-Bukhari menguatkannya dengan mutaba'ah di jalan-jalan yang lain. Seperti periwayatan Ismail an Malik. Maka Ismail ibnu Abi Uwais, ikhtilaf para ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan, dan yang lebih mendekati layinul hadis, hadisnya lemah jika berkesendirian tidak diterima. Dan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya jika memasukkan Ismail an Malik, maka dia jadikan mutaba'ah. Di antaranya Qutaibah ibnu Sa'id an Malik. Maka Qutaibah ibnu Sa'id min asbatin nas, dari Imam Malik. Dan begitupun Abdullah ibnu Zakwan, maka di sini kedudukannya mahaluh, maka dia di atas derajat siqah. Dia adalah siqatun faqih. Dia seorang rawi yang siqah muhaddis dan juga dia faqih. Maka disebutkan oleh Abu Hatim siqah, dan disebutkan oleh Imam Ahmad siqatun, dan dikatakan oleh An-Nasa'i siqah, dan disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Adi dan juga Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, anaknya Abu Hatim, bahwa dia faqih. Abu Zinad min fuqaha ahlil Madinah, kata Ibnu Adi, wa muhaddisihim, dan dari para muhaddisnya. Warwatu ahbarihim, dia dari muhaddis ahlil Madinah dan ahlil fikih ahlil Madinah, dan perawi hadis ahlil Madinah. Maka meriwayatkan dari dia imam dunia, seperti Imam Malik di dalam sanad ini, karena dia Madani. Maka Imam Malik juga dari ahli Madinah, mengambil ilmu dari Abu Zinad. Dan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri dari Kufah. Maka hadis-hadisnya mustaqimah. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Ma'in hujjah, dan kalimat hujjah maknanya sangat kuat dari hafalannya.
Dan Ibnu Uyainah menanyakan kepada Sufyan Ats-Tsauri. Ibnu Uyainah lebih kecil daripada Sufyan Ats-Tsauri dan bisa dikatakan dia berguru kepada Sufyan Ats-Tsauri. Maka dia tanyakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Jalasta Aba Zinad?" Maka wahai Sufyan Ats-Tsauri, kata Ibnu Uyainah, "Jalasta Aba Zinad, apakah kamu duduk dengan Abu Zinad?" Qala, "Ma ra'aitu bil Madinah amiron ghairahu." Aku tidak mendapati di Madinah itu amir seperti dia. Maka makna amir, asal dari amir adalah pemimpin, gubernur, orang yang besar derajatnya. Maka ahlul ilm itulah hakikat dari amir. Karena apa? Karena dia adalah bagaikan pemimpin secara hakiki, yang mana semua orang mengagungkannya dan semua orang duduk di bawahnya dengan ridho. Dan dia duduk di kursi atau berdiri berkhutbah, semua duduk di bawahnya dengan ridho dan ikhlas, wal waqar wal hudu, mendengarkan ucapannya. Inilah hakikat dari amir, pemimpin. Adapun pemimpin yang zalim maka bisa jadi diikuti seperti ini, namun dengan paksaan dan rasa takut. Maka dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, "Maka aku tidak mendapati di Madinah amir seperti dia." Menunjukkan bahwa dia mempunyai ilmu yang luas, sehingga Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj memuji dia dengan apa? Sebutan Amirul Mukminin fil Hadis. Imam Syu'bah mengatakan Abu Zinad adalah pemimpin dari kaum muslimin, Amirul Mukminin di dalam ilmu hadis.